menetapkan untuk diberlanjutkannya PPKM level 1-4, pemerintah Kabupaten Pacitan pun langsung menindaklanjutinya. Hari ini, pemerintah Kabupaten Pacitan bersama dengan tokoh masyarakat di wilayah Kabupaten Pacitan menggelar deklarasi untuk mendukung PPKM perpanjangan level 1-4. Setelah melakukan deklarasi tersebut, Forkopimda langsung meninjau lokasi Wisma Atlet sebagai tempat yang akan dipilih untuk menjadi tempat isolasi terpusat nantinya dikala ditemukan pasien COVID-19 di wilayah Kabupaten Pacitan. Sehingga pada level 1-4 ini tidak lagi ada isoman di rumah, tapi semua pasien yang bergejala ringan dan sedang akan diarahkan pada satu tempat atau dipusatkan pada satu tempat, yaitu di Rumah Singgah Wisma Atlet Kabupaten Pacitan. Kita mempunyai permasalahan dalam penanganan COVID. Yang pertama adalah tenaga kesehatan, kemudian oksigen, itu yang paling utama. Poin yang untuk menambahkan yang disampaikan Pak Bupati, yaitu bahwasanya kita Jawa Timur nanti memperkuat dalam hal ini testing dan tracing. Testing dan tracing ini, tracingnya ini nanti kita menggunakan konsep PPKM mikro yang melibatkan semua masyarakat, dan di situ kalau kemarin kita memang menggunakan teknik isoman, tetapi ke depan ini isoman justru ditiadakan. Yang ada adalah nanti pemerintah daerah itu diharapkan menyiapkan tempat seperti konsep yang dulu, yaitu tempat karantina baik pada tingkat kecamatan maupun pada tingkat kabupaten. Sesuai dengan Inmendagri nomor 24 tahun 2021 tentang PPKM ini, alhamdulillah Pacitan dikelompokkan dalam PPKM level 3. Ya, terutama di poin keempat, jadi kami harapkan masyarakat bisa mendownload ya aturan tersebut, Inmendagri 24 tahun 2021. Di poin 4 di situ ada jelas tertera keterangan-keterangan berbagai aturan-aturan yang berubah, seperti halnya kayak misalkan sholat jamaah kemarin dilarang, kalau sekarang untuk level 3 ini diperbolehkan tapi dengan kapasitas 25%. Seperti halnya pernikahan, resepsi pernikahan kemarin dilarang, sekarang diperbolehkan tapi dengan kapasitas maksimal 20 orang setiap kali giliran. Jadi ada beberapa hal yang berubah lah. Kami harapkan di sini masyarakat bisa mempelajari aturan tersebut sehingga bisa sama-sama kita terapkan di wilayah masing-masing. Pada intinya untuk PPKM lanjutan ini yang dinamakan PPKM level 1, 2, 3, dan 4. Nah, kebetulan Pacitan masuk ke level 3. Namun karena aglomerasinya sekitaran itu masih semuanya level 4, jadi kita ngikut kebijakan ke level 4 juga. Itu hasil rapat dengan Menko Marves, Pak Menko Marves. Walaupun di dalam surat Inmendagri kita sudah masuk ke level 3. Namun perbedaan antara level 3 dengan level 4 ini juga nggak terlalu signifikan, masih sama. Dan Jalan Ahmad Yani tetap kita berlakukan, namun ada jalan masih ada jalan yang dibuka sehingga masyarakat yang punya kebutuhan untuk keperluan untuk di daerah sekitar Jalanan Ahmad Yani ini masih bisa masuk akses dan masih bisa keluar juga. Diharapkan kepada masyarakat juga tenang karena seluruh akses masih bisa dibuka. Itu tempat umum, tempat wisata itu masih ditutup. Untuk masjid alhamdulillah sudah bisa dibuka dengan kapasitas yang 25% kalau nggak salah di situ disebutkan. Dan untuk makan sudah bisa dine-in untuk kaki 5, namun di situ untuk level 4 hanya 3 orang saja. Dan untuk level 3 itu sekitar 20%, namun karena kita ikut ke level 4, ikut aglomerasi di level 4, jadi diharapkan hanya makan di tempat itu hanya 3 orang saja. Namun alangkah lebih baiknya makan itu di take away saja, jangan di dine-in, karena sumber penularan adalah di tempat makan tersebut. Ketika makan nggak mungkin kita pakai masker makan. Dan ketika makan nggak pakai masker, jarang orang yang tidak ngobrol, rata-rata ngobrol. Situlah sumber penularan sangat besar adalah di
tempat makan tersebut. Dan untuk pernikahan diharapkan juga tidak ada karena kita ikut ke aglomerasi di level 4 tersebut. Jadi dalam PPKM darurat dan dilanjutkan PPKM level 1 sampai dengan 4 ini, pemerintah telah menggulirkan beberapa kebijakan, diantaranya membantu meringankan beban yang ada di masyarakat, khususnya di beban ekonomi. Dalam hal ini kepada masyarakat di tingkat bawah, pemerintah telah menggulirkan bantuan-bantuannya, baik itu bantuan yang reguler sifatnya yang selama ini sudah ada maupun bantuan yang tambahan, baik itu berupa beras yang disalurkan melalui Kodim maupun melalui Polres, kemudian juga obat-obatan yang disalurkan melalui Kodim juga secara simultan kita sebarkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan saat ini juga pemerintah mengharapkan adanya isolasi perpindahan dari masyarakat isoman ke isolasi terpusat, baik itu di tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan. Harapannya dengan adanya masyarakat melaksanakan isolasi terpusat ini akan lebih bisa terkontrol gerakan masyarakat, aktivitas masyarakat, sehingga tidak semakin menyebarkan di lingkungannya, utamanya kepada mereka yang OTG dan carrier membawa virus tersebut kemana-mana. Kalau seperti kita ya di Wisma Atlet jelas seperti itu, di kecamatan nanti kita tentukan tepatnya di spot-spot mana, itu nanti sehingga orang atau masyarakat yang sedang terinfeksi itu bisa terkontrol lah, baik itu mungkin kondisinya gimana, sehingga tidak ada lagi harapannya ada yang meninggal karena isoman, karena tidak tahu saturasi, tidak tahu kondisi, tahu-tahu hanya dia ngecek sendiri sakit isoman, tahu-tahu di rumah meninggal. Itu nggak boleh lagi terjadi. Ini Wisma Atlet kondisi terkini. Ada 9 pasien yang dirawat saat ini. Ini lagi dikunjungi Forkopimda. Melihat Wisma Atlet kondisi yang sekarang ya, insya Allah masih sangat layak. Hanya saja memang perlu sedikit pembenahan lah, misalkan dicat dan sebagainya. Dan rencananya dalam waktu dekat lah 1-2 hari ini kita bisa action ke sana, ke arah sana, sehingga di
Wisma Atlet nantinya benar-benar bisa kita maksimalkan lagi untuk menjadi tempat isolasi terpusat. Tambahan bed juga, tambahan bed tapi tidak banyak. Tadi ada beberapa ruangan kosong yang sebelumnya misalkan dipakai kegiatan bareng itu akan kita tempatkan bed. Biasanya kalau di sini ada 8. Harapannya memang bisa terpusat semuanya. Selain di Wisma Atlet, kita juga akan mengadakan di beberapa kecamatan yang siap atau di dekatnya puskesmas masing-masing gitu di setiap kecamatan. Kalau memang ada bangunan yang kosong atau yang bisa digunakan sebagai tempat isolasi terpusat, disitulah yang kita gunakan biar yang OTG tidak menyebar kemana-mana, kemudian yang mempunyai gejala meskipun itu ringan bisa juga terpantau. Itu harapan saya, masyarakat tetap tenang, tetap tapi tetap waspada, intinya begitu. Kewaspadaan itu cukup diterapkan dengan protokol kesehatan itu aja, cukup dengan itu. 45 kamar. 48 kurangi 5 karena 5 rusak. berarti 43 ya. Satu kamar berapa, Mas? Satu kamar diisi kalau dewasa maksimal 3, kalau anak-anak bisa 4. Berarti daya tampungnya Daya tampung pernah menampung 122, pernah 122, tapi lantai 1 juga digunakan 122. Mas Fatoni ini nakes ya? Oh. Gendul